Saudi menyatakan pihaknya masih menunggu keterangan resmi dari otoritas Arab Saudi terkait pemberian izin untuk memberangkatkan jemaah umroh dari Indonesia. Pendengar, untuk informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami di rri.co.id. Dari otoritas Arab Saudi terkait pemberian izin untuk memberangkatkan jemaah. Selain banjir bandang yang menimpa Sukabumi, bencana ini juga melanda di wilayah Lumajang, di mana akibat hujan dengan intensitas tinggi, lahar dingin Gunung Semeru Lumajang kembali terjadi. Informasi kami akan disampaikan reporter kami, Karya. Karyatoni, bagaimana kondisi lahar dingin di Gunung Semeru Lumajang yang kembali terjadi? Bagaimana kondisi Lumajang saat ini? Ya, terima kasih pendengar. Saat ini saya sedang berada di wilayah Lumajang, Jawa Timur. Pendengar, lahar dingin Gunung Semeru Lumajang, Jawa Timur kembali terjadi sejak kemarin hingga hari ini. Lahar dingin dimungkinkan terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi yang terus mengguyur di kawasan puncak Gunung Semeru Lumajang sejak 2 hari terakhir. Menurut Setiawan Purnomo ST, Kepala Bidang Kedaruratan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lumajang membenarkan adanya kejadian lahar dingin di Gunung Semeru. Sejumlah sungai bantaran lahar dingin Gunung Semeru saat ini mengalami peningkatan debit air sungai dari puncak gunung jika dibandingkan dengan volume debit air pada masa sebelumnya. Dan pendengar, sejumlah sungai lahar dingin Gunung Semeru yang saat ini mengalami peningkatan yakni Sungai Besusat, Besubang, Kali Glidik, Sungai Mujur, Sungai Rojali. Demikian informasi dapat kami turunkan langsung dari kawasan Lumajang. Reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan kembali ke Jakarta. Akibat hujan dengan intensitas Sungai Rojali. Demikian informasi dapat kami turunkan langsung dari kawasan Lumajang. Reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan kembali ke Jakarta. Akibat hujan dengan intensitas tinggi, lahar dingin Gunung Semeru Lumajang kembali terjadi. Pendengar, memang hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan lahar dingin di Gunung Semeru Lumajang kembali terjadi, dan banjir lahar dingin dari puncak Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur ini menerjang sejumlah daerah aliran sungai pada Selasa sore 22 September 2020. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD ini juga mengimbau warga sekitar di bantaran sungai untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak menambang pasir maupun batu untuk sementara waktu. Kami juga akan berbincang bersama dengan Kepala Kesiapsiagaan BPBD Lumajang, Wawan Hadi. Wawan, selamat siang. Selamat siang, Mbak Devi. Iya, bagaimana update terkini dari lahar dingin yang ada di Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur yang kembali terjadi sore kemarin ya, Pak ya? Iya. Untuk saat ini debit air sudah mulai turun. Dan kita tetap mensiagakan itu relawan di aliran lahar dingin, yaitu di Kali Glidik, Besuk-Sat, di Curah Koboan, Curah Kembar. Karena untuk Lumajang beberapa hari ini terus diguyur hujan, mulai pagi sampai itu malam. Maka dari itu BPBD berkoordinasi dengan Muspika, jadi dengan relawan, bahwa harus tetap waspada dan berhati-hati karena potensi peningkatan debit itu juga masih mungkin, dan potensi longsor maupun pohon-pohon tumbang juga masih ada. Itu nggak, Devi? Baik, berapa jumlah relawan yang disiagakan di sana, Pak Wawan? Kita masing-masing kecamatan kita ada relawan, masing-masing desa kita ada relawan, dan itu semua tersentral di pusat pengendali operasi yang ada di BPBD. Jadi mereka kita bekali dengan alat komunikasi, baik itu berupa WA maupun berupa handy-talkie, yang setiap saat bisa melaporkan perkembangan sekecil apapun kejadian yang ada di lokasi, baik itu di sungai atau di lereng-lereng, itu tetap harus dilaporkan kepada pusat pengendali operasi, sehingga kita bisa mengantisipasi sedini mungkin apabila terjadi bencana. Iya, hingga siang ini sudahkah ada laporan, Pak, dari para relawan tersebut ke pusat pengendalian operasi? Untuk saat ini, untuk sementara situasi aman terkendali. Air sudah mulai
itu normal kembali debit air, cuman ada di sebagian wilayah masih mendung. Dan kemarin pun juga ada sedikit guguran itu longsoran di daerah selatan Piket Nul di KM 5758, tapi cepat kita atasi. Saat ini posisi masih dalam posisi aman, baik itu gelombang pantai selatan juga itu normal. Maka dari itu kita tetap mensiagakan karena masih ada daerah yang mendung dan berpotensi hujan. Iya, baik. Dan warga di sana ini bagaimana Pak? Karena warga juga seringkali mungkin melakukan aktivitas-aktivitas di wilayah di Gunung Semeru ini. Untuk warga sudah ya terbiasa seperti ini, tapi kita tidak ingin kecolongan. Kita tetap memberikan edukasi, kita berikan sosialisasi bahwa situasi cuaca ekstrim ini yang hujan bisa sewaktu-waktu, angin bisa sewaktu-waktu, dan banjir bisa sewaktu-waktu. Maka dari itu tetap waspada, tetap siaga. Kalau perlu ada siskamling lah. Kita juga melibatkan warga untuk pantau lingkungan sekitar, terutama di daerah yang rawan baik itu pohon tumbang, longsor maupun aliran sungai Gunung Semeru. Untuk daerah yang rawan di mana saja ini titik-titiknya Pak Wawan? Yang jelas untuk lahar dingin itu berada di daerah Pasir Jambi, Pasirian, di aliran sungai Besuksak, Kaliglidik, Curakoboan, Curakembar. Terus yang untuk potensi pohon tumbang dan longsor itu ada di wilayah selatan juga, di perbatasan antara Candipuro, Pronojiwo, Piket Nul, itu jalan nasional yang menghubungkan kota Lumajang dengan Malang. Di KM 53 sama KM 59 itu sangat berpotensi longsor maupun pohon tumbang. Makanya kita memberi himbauan pada masyarakat pengguna jalan, baik yang akan ke Malang maupun ke Lumajang melalui sisi selatan, lebih meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatiannya karena potensi masih ada, potensi longsor dan pohon tumbang. Baik, jadi ini juga pastinya nanti jika longsor terjadi, harapannya sih tidak terjadi ya Pak ya. Namun jika longsor terjadi ini pasti akan mengganggu aktivitas warga di KM 53 sampai 59 karena ada di area jalan raya ya. Kemudian sudah adakah antisipasi ini Pak agar warga mungkin ada tanda-tanda yang sudah diberikan oleh pihak-pihak BPBD? Yang jelas rambu-rambu peringatan sudah ada, Pak. Mulai masuk di KM 53 itu sudah ada rambu-rambu yang besar. Itu awas, berhati-hati, waspada, potensi longsoran pohon tumbang. Relawan juga kita tempatkan, kita bekali senso, alat berat kita siagakan juga, yang sewaktu-waktu kita butuhkan apabila ada longsoran yang besar. Jadi untuk kesiapsiagaan antisipasi kita berusaha maksimal. Setiap saat relawan juga memberikan informasi kepada BPBD melalui pusat pengendali operasi. Itu Mbak. Baik, relawan sendiri ini akan disiagakan hingga kapan ini Pak Wawan? Yang jelas relawan itu menempati posisi masing-masing, kebetulan rumahnya relawan juga berada di titik-titik itu. Jadi relawan itu sengaja kita rekrut, kita bekali dengan sedikit ilmu lah, ilmu search and rescue juga, ilmu komunikasi, ilmu asesmen, sehingga pada saat relawan itu memberikan laporan sudah tahu apa yang harus.